Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang menjadi perenungan kita sebelum kita beraktivitas. Renungannya berjudul Masih Pemarah. Ayatnya diambil dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga. Bunyinya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Keterangannya disampaikan demikian. Ada hubungan kuat antara kegembiraan dan harapan hidup. Sebuah studi dilakukan pada 660 orang di atas usia 50 tahun di Oxford, Ohio. Pada tahun 1975, mereka menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa hal, termasuk sikap mereka tentang penuaan. Peneliti memeriksa untuk melihat peserta mana yang masih hidup pada tahun 1998. Dan mereka mencatat ketika yang lain telah meninggal, ternyata mereka yang memandang penuaan sebagai pengalaman positif, rata-rata 7,5 tahun hidup lebih lama. Ini adalah keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang dapat diperoleh dari menurunkan tekanan darah atau menurunkan kolesterol, yang mana masing-masing dapat menambah 4 tahun dalam hidup Anda. Ini juga mengalahkan olahraga, tidak merokok, dan menjaga berat badan yang sehat, strategi yang dapat menambah 1 hingga 3 tahun. Jika Anda bangun pagi ini dengan lebih sehat daripada sakit, Anda lebih diberkati daripada 1 juta orang yang tidak dapat bertahan hidup dalam seminggu. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya pertempuran, kesepian di penjara, penderitaan karena penyiksaan, atau rasa sakit karena kelaparan, Anda berada di depan 500 juta orang-orang di dunia. Jika Anda dapat menghadiri gereja tanpa takut dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau takut akan kematian, Anda lebih diberkati dari 3 miliar orang di dunia. Jika Anda memiliki uang di bank dan di dompet serta uang kembalian ketika membeli makanan, Anda termasuk di antara 8% orang-orang kaya di dunia. Saya harap Anda tidak lagi menggerutu. Mungkin ini saatnya menuliskan beberapa hal yang bisa Anda syukuri. Saya menulis sebagai berikut. Untuk pajak yang saya bayar, karena itu berarti saya masih bekerja. Itu nomor 1. Nomor 2, untuk kotoran yang saya harus bersihkan setelah acara pesta, karena itu artinya saya dikelilingi oleh teman-teman. Nomor 3, untuk baju-baju yang sudah agak sempit, karena itu berarti saya punya cukup makanan. Nomor 4, untuk halaman rumput yang butuh dipotong, jendela yang perlu dibersihkan, dan talang yang perlu diperbaiki, karena itu artinya saya mempunyai rumah. Nomor 5, untuk semua keluhan yang saya dengar tentang pemerintah, karena itu berarti kita punya kebebasan berpendapat. Nomor 6, untuk tempat parkir yang saya temukan di ujung tempat parkiran, karena itu berarti saya telah diberkati dengan transportasi. Nomor 7, untuk orang di belakang saya di gereja yang bernyanyi dengan suara sumbang, karena itu artinya saya bisa mendengar. Nomor 8, untuk tumpukan cucian dan setrikaan, karena untuk itu berarti saya punya pakaian untuk dipakai. Nomor 9, untuk kelelahan dan nyeri otot di penghujung hari, karena itu berarti saya mampu bekerja. Lihat berapa banyak lagi hal yang dapat Anda tambahkan ke daftar bersyukur ini, dan kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini mari kita diajak kembali untuk melihat dari sisi positif dari setiap kehidupan kita.
dan bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan menggerutu, jangan menjadi pemarah, namun selalu bersyukur oleh karena banyak sekali berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya perenungan pada pagi hari ini akan memberkati kita. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.